Sunnah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والنفع والدفاع والذاكرة والتذكير والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم المسائل الصالحين في الدارين آمين. في كتابه صفوات التفاسير إلى أنقال سبب النزول surat Al-Maidah. Sababun nuzuli, adapun ini itu menjelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Maidah. Ani bin Abbas diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik, kanu itu ada sebab musyrikin, yahujjuna itu haji sebab musyrikun, al-baita ke Baitullah, wa yahduna, dan mereka memberikan hadayah al-hadayah kepada hadayah hewan-hewan sembelihan untuk diberikan kepada orang-orang. Wa yu'adzimuna, dan mengagungkan siapa al-musyrikun asy-sya'ira, kepada lambang-lambang tertentu. Syair, lambang. Wayan haruna, dan menyembelih siapa al-musyrikun. Nah, itu di zaman jahiliyah haji ada, karena haji itu sejak zaman dulu ada. Nabi-nabi itu haji. Nabi Ibrahim juga haji. Nah, terus di zaman jahiliyah Baitullah terkontaminasi oleh berhala-berhala, kegiatan-kegiatan jahiliyah. Bahkan di zaman jahiliyah itu kalau tawaf nggak pakai baju, ya, nggak pakai baju. Nalar mereka bagaimana? Loh, baju kami itu berlumuran dengan dosa karena kita pakai melakukan maksiat. Itu nggak pantas dipakai ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita ke Baitullah harus dilepaskan. Jadi kalau tawaf nggak pakai baju. Zaman jahiliyah. Itu seakan-akan benar tapi salah. Alasan mereka kan kayak benar. Baju kita ini kita pakai maksiat, jadi berlumuran dosa. Makanya ketika tawaf nggak usah pakai, kan tambah kacau lagi. Kacau. Farad lalu menghendaki siapa muslimin orang Islam ayyughayyiru, agar merubah siapa muslimun alaihim atas mereka al-muslimin. Fanazalat, lalu turun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu la ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Al-ayat. At-tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu, tepatilah oleh kalian semua bil uqudi, dengan beberapa akad janji. Al-khitabu, adapun khitab, pembicaraan, bilafdzil imani, dengan menggunakan lafal iman, litakrimi, untuk memuliakan, wa ta'dimi, dan mengagungkan. Ai yakni ya ma'syarul mukminin, hai orang-orang yang beriman, aufu, tepatilah oleh kalian al-uquda, kepada bil uqudi, dengan akad-akad itu. Wa huwa, adapun al-uqud, apa akad uqud itu apa?
Lafdun yaitu sebuah lafaz yas malu, samila yasmilu apa yasmalu? Ini sulitnya sulasi itu simai, tapi ada ya, ketentuannya ada. Wa huwa lafdun yasmalu ya. Yang mencakup apa lafaz kulla akdin pada semua akad. Wa ahdin dan janji bainal insani antara manusia. Kesepakatan-kesepakatan antara sesama manusia itu disebut uqud. Wa rabbi dan antara Tuhannya manusia wa bainal insani dan antara wa rabbihi dan antara Tuhannya manusia. Baik di situ antara kayak kita syahadat, mengucapkan syahadat itu janji juga. Kalau kita sudah berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita bersaksi bahwa yang benar-benar Tuhan itu hanya Allah. Kalau kita bersaksi bahwa Tuhan kita itu Allah, harus nganut sama Allah. Konsekuensinya harus mengamalkan Al-Quran. Kalau kita sudah bersaksi bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin utusan Allah itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah kalau utusan kita harus taat. Maka kita mengamalkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jadi kalau sampean sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus haji kalau mampu, harus meninggalkan kemaksiatan itu. Wa bainal insani dan antara manusia wal insani dan manusia yang lain, seperti jual beli. Kalau berkata sahabat Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, al-uqudu ada pun yang dimaksud dengan al-uqud, al-uhudu yaitu Uhud. Al-uqud muradif dengan Uhud. Wa iya adapun uqud wal uhud ma yaitu perkara ahla yang menghalalkan sapa Allah. Wa ma dan perkara haram yang mengharamkan sapa Allah. Yang disebut uqud adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah dan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ada akad jual beli, ada syarat-syaratnya. Syaratnya mabek, syaratnya akad jual beli, syarat sah nikah, ada ketetapan. Fil Qur'ani dalam Al-Qur'an kullihi ya. Kulli semuanya Al-Qur'an. Minat takalifi dari beberapa taklif, kewajiban-kewajiban, beban-beban hukum, wal ahkami dan hukum-hukum. Hada halal, hada haram, hada halal, hada haram. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian semua apa bahimatul an'am. Bahimah, hewan ternak dari golongan al-an'am. Al-an'am itu apa saja? Termasuk onta, onta, sapi, kambing. Bebek tidak termasuk al-an'am. Ya, nggak wajib zakat. Walaupun punya bebek ribuan nggak wajib zakat. Illama kecuali perkara yutla yang dibacakan alaikum atas kalian semua. Yakni uhillat lakum bahimatul an'am. Illama yutla alaikum. Yakni ubihadi bolehkan lakum bagi kalian apa aklul an'ami, memakan hewan-hewan ternak. Wa iya adapun al-an'am al-ibilu yaitu unta wal bakar dan sapi wal ghanam dan kambing. Dihalalkan bagi kalian ba'da dzabhiha setelah menyembelih al-an'am. Illama hurrima alaikum. Illama kecuali perkara hurrima yang diharamkan apa ma alaikum atas kalian semua fi hadis surat di dalam surat ini, surat apa? Al-Maidah. Wa hiya adapun ma hurrima alaikum fi hadis surah al-maitatu yaitu bangkai, wadamu dan darah. Istilah sini apa? Dedeh. Darah. Walahmul khinziri dan daging babi. Makna Jawa khinzir itu celeng. Celeng ada santri baru nulis celeng tidak bisa. Jim .3 lam ya ciling tulisannya kan gitu.
Jim titik tiga terus lam ya gen titik tiga. Ciling gitu. Itu ya-nya nggak dikasih. Jim lam terus gen titik tiga. Wal khinziri dan celing. Celing gitu. Apa celing? Hilang. Itu. Maknanya agak mirip. Terus apa? Filbab wayahillu dan halal apa maitatani dua bangkai. Apa itu? As-samaku wal jarad. Wal jaradu lan lawang. Padahal walang tulisannya. Bacanya ini kuyai walang. Oh iya, maksudnya walang semencok lawang. Walang mencelok lawang. Ghairu muhillis saidi, yang tidak menghalalkan hewan buruan bagi orang yang haji atau ihram. Wa antum sedangkan kalian semua hurumun, itu orang-orang yang ihram. Yakni uhilla dihalalkan lakum bagian semua apa hadil asya'u, beberapa hal tersebut, min ghairi an tastahillu, dari tanpa apabila kalian berusaha menghalalkan as-saida pada hewan buruan. Wa antum sedangkan kalian semua muhrimun, itu orang yang ihram. Orang yang ihram itu tidak boleh berburu. Ya, tidak boleh berburu. Jadi orang ihram kalau berburu tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang nggak ihram, ya, terus berburu, hewan buruannya dimasak, disuguhkan kepada orang ihram, tidak apa-apa. Ya, di Tirmidzi itu, tidak apa-apa. Gitu. Innallaha sesungguhnya Allah yakum itu menghukumi siapa Allah pada perkara yuridu yang mendaki siapa Allah. Allah itu Tuhan. Allah itu tahu segala-galanya. Allah itu tahu sebab akibat, karena Allah yang menciptakan. Ini kalau begini seperti ini dampaknya, kalau ini dampaknya seperti ini. Karena yang memberikan hukum ketentuan itu Allah, baik hukum fisikanya, sebab akibatnya, dan lain sebagainya. Makanya yang berhak untuk memberikan aturan hidup itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada halal, hada haram. Itu yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yahkumu ma yurid, dan Allah menghukumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ngatur Allah. Yang menciptakan manusia itu Allah. Allah tahu kalau orang melakukan ini dampaknya begini. Orang melakukan zina bisa kena AIDS, HIV, macam-macam. Orang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, saraf otaknya bisa putus. Yang asalnya waras jadi enggak waras. Ya. Zina tidak diperbolehkan karena dapat merusak nasab dan lain sebagainya. Bisa merusak rumah tangga, merusak nasab, hancur semua. Makanya zina diharamkan. Pembunuhan tidak diperbolehkan, perampokan tidak diperbolehkan. Merusak semua. Allah menghendaki agar kita di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Makanya Allah memberikan aturan hidup berupa Al-Quran, syariat Islam itu. Innallaha yahkumu ma yurid, yakni yakdi, memberikan keputusan siapa Allah, menghukumi siapa Allah, fi khalqi, di dalam makhluknya Allah, bima dengan perkara yang saya menghendaki siapa Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah al-hakimu, itu zat yang menghukumi, fi amri, di dalam urusan fi amri, dalam perintah Allah, wa nahyi, dan larangan Allah. Ya ayyuhalladzina, orang-orang amri yang beriman, la tuhillu, janganlah tuhillu, ya. La tuhillu, janganlah kalian semua menghalalkan syairallah, kepada lambang-lambang Allah. Yakni la tastahillu, janganlah kalian berusaha menghalalkan hurumatillah, kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, hududahu, kepada batas-batas Allah.
Yang haram-haram, batas Allah nggak boleh diterjang, jangan diterjang. Jangan melampaui batas. Bahaya. Tidaklah suatu hal itu diharamkan, kecuali perkara itu membahayakan. Judi membahayakan. Mabuk membahayakan. Apa? Mencuri bisa menghilangkan nyawa itu. Ya, kalau mencuri dalam hukum Islam potong tangan. Kalau di masyarakat, potong leher. Keroyok, ya, keroyok, masa, tidak boleh itu. Dalam hukum negara tidak boleh, dalam hukum agama tidak boleh. Kalau berkata sebelah Hasanu Imam Al-Hasan, yakni mengendaki siapa Allah syara'i'ahu kepada syariat-syariat Allah, allati yang hadda yang memberikan batas siapa Allah kepada syara'i' li ibadi untuk hamba-hamba Allah. Ya syariat Islam itu kita harus patuh. Pokoknya nganut Islam selamat. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma harrama mayit perkara haram yang mengharamkan siapa Allah alaihi wasallam semua fi halil ihrami di saat ihram. Fi halil ihrami di dalam ketika ihram. Wala syarul harami dan kepada bulan yang mulia. Walal hadiah dan kepada tidak kepada hewan pemberian hadiah. Walal qalaidah dan tidak kepada hewan yang diberikan kalung sebagai tanda bahwa dia akan dikorbankan untuk Allah. Yakni wala tastahilu dan janganlah kalian menghalalkan asyarul harama kepada bulan yang mulia bil qitali untuk perang fi di dalam asyarul haram. Rasulullah itu pernah diolok-olok oleh orang kafir Quraisy ketika bulan suci, bulan mulia itu Asyurul Hurum, beliau melakukan penyerangan, diolok-olok sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya dijawab oleh Allah, dibela oleh Allah, kalian itu lebih parah. Kalian itu lebih parah. Lebih parahnya gimana? Oh, kalian enak-enak orang Islam ibadah, kalian usir, kalian aniaya sampai terjadi hijrah. Kalian menghalang-halangi umat Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih dahsyat kesalahannya daripada melakukan pembelaan diri, penyerangan di bulan-bulan suci. Untuk di bulan-bulan suci jangan melakukan penyerangan. Wala ma uhdiya ilal bait. Wala ma dan tidak kepada perkara uhdiya yang dihadiahkan ilal bait kepada Baitullah. Au kullida atau perkara yang dikalungkan bikiladatin dengan sebuah kalung liu rofa agar diketahui anna sesungguhnya ma uhdiya atau makul lidah hadyun itu adalah hewan hadiah bitta'arrudi lahu li ashabi, bitta'arrudi untuk mentoake, mentoake mana jawabnya, menghadapkan, memberikan lahu kepada hadyun li ashabi kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hadyun. Nah ini hewan ini saya kasih tanda seperti ini sebagai kalungnya untuk kami korbankan, kami jadikan hadyun, hadiah pemberian nanti diberikan orang-orang untuk orang-orang itu agar tidak sembarangan untuk hendaknya diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ada tandanya, makanya kalau ada orang korban kayak sini ya dikumpulkan, ada yang sampai dikasih kain putih. Saya pernah itu dikasih orang korban, kasih orang korban ya, ini buat anak-anak pondok. Nah, saya nggak sempat ngarit kan, saya titipkan kepada orang. Ini titip dulu di sini buat korban untuk anak-anak pondok.
Besoknya hari penyembelihan kurban, sama orangnya dikirim ke penyembelihan kampung itu. Saya kira masih di situ. saya kira masih di situ. Akhirnya dibawa ke penyembelihan di tempat orang kampung itu, disembelih bareng-bareng, dibagi untuk orang kampung. Dapat 2 hari, kan masih boleh nyembelih itu ya. Hari-hari tasyrik itu. Saya tanya, mana kambingnya? Loh, sudah saya kirim ke sana disembelih kemarin. Jadi anak-anak bodoh gak kebagian. Ya udah gampang, nanti nyatu sendiri. Wala tastahillu asyarul haram bil qitali fihi. Terus wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wala amina, dan tidak orang-orang yang memberikan keamanan al-baital harami kepada Baitullah yang mulia, yabtaguna, seraya mereka berharap fadlan, pada anugerah min rabbim, dari Tuhan mereka, waridwana, dan kepada keridhaan. Kalau ada orang-orang itu haji, jangan dilarang. Nah, kalian harus memberikan keamanan bagi orang-orang yang mau haji. Kecuali yang datangnya ke sana mau ngacau, bikin reset, boleh untuk dihalang-halangi agar tercipta keamanan ketika musim haji. Jadi ada negara-negara tertentu dulu itu dilarang oleh Saudi Arabia untuk melakukan haji. Setelah ada gesekan-gesekan itu, bahaya. Yakni wala tastahilu, dan janganlah kalian menghalalkan kita lal qasidina, pada memerangi orang-orang yang menuju ila baitillah, kepada Baitullah al-Harami yang mulia, li hajjin, untuk haji, au umratin, atau umrah. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang mau haji atau mau umrah. Nah, mencegah siapa Allah Ta'ala anil igharati alaihim, dari menyerang alaihim, atas al-qasidina ila baitillah. Kalau ada orang-orang itu mau haji, mau apa, gak usah, jangan diserang. Au saddihim, atau menghalang-halangi al-qasidina anil baiti, dari baitullah. Kama sebagian memperkara, karena yang ada apa kama kana ahlul jahiliyah, kama sebagaimana perkara karena yang telah ada siapa ahlul jahiliyati, ahli jahiliyah, yaf'aluna, itu melakukan siapa ahlul jahiliyah kepada umat Islam. Dulu Rasulullah mau haji tidak boleh, mau umrah tidak boleh, sehingga alhamdulillah umat Islam semakin banyak, akhirnya mereka kalah sampai Fatu Mekkah itu. Akhirnya pelarangan-pelarangan dari jahiliyah itu menjadi netral semua. Wa idza halaltum, dan ketika kalian sudah halal, selesai dari haji, fastadu, maka berburulah siapa kalian semua. Yakni idza halal tahallaltum, ketika kalian sudah tahallul, sudah potong rambut, ibarat orang umroh, ibarat orang haji, sudah melempar jumroh akobah, sudah potong rambut, sudah tawaf sa'i, tawaf ifadah, sudah sa'i terus potong rambut, boleh berburu. Fakat ubiha, maka sungguh telah dibolehkan lakum bagi kalian semua apa, saidu, berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an tasuddukum anil masjidil haram. Wala yajrimanna, dan apa? Dan janganlah berbuat kesalahan melampaui batas. Syana'anu qaumin,
ansoddukum anil masjidil haram. Diartikan apa itu? Sana'anu qaumin. Ada yang tahu? Sana'anu qaumin. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ansaddu, apabila menghalang-halangi siapa kaum kum kepada kalian semua anil masjidil harami, dari masjidil haram. An ta'tadu, apabila kalian melampaui batas. Ay yakni la yahmilanna, janganlah mendorong, sungguh janganlah mendorong kum kepada kalian siapa ba'du qaumin, sebagian kaum, kanu yang ada siapa ba'du qaumin qad saddu, sungguh telah menghalang-halangi siapa ba'du qaumin kum kepada kalian semua anil masjidil harami, dari masjidil haram. Dulu ketika kalian masih lemah, kalian hijrah ke Madinah, kalian masih lemah, ada beberapa kaum yang menghalang-halangi kalian dari haji, dari ke Masjidil Haram. Nah, sekarang kalian berkuasa, jangan kalian melakukan dendam sehingga menghalang-halangi mereka dari Baitullah. Ala anta tadu, atas apabila kalian melampaui batas, alaihim, atas kaumin. Kalau mereka sudah masuk Islam, udah nggak boleh ada dendam. Makanya waktu Fathu Mekah itu ya, waktu Fathu Mekah ada sebagian sahabat yang teriak-teriak, wah ini hari pembalasan, ini hari pembalasan, karena jengkel. Jengkelnya apa? Orang hijrah itu tanahnya ditinggalkan, bisnis-bisnisnya yang sudah lancar ditinggalkan, harus keluar dari Mekah, pindah ke Madinah, tidak bawa apa-apa, atau bawa yang sebisa saja. Dulu nggak ada sertifikat tanah kan, jadi nggak sertifikat tanah apa, nggak ada, ditinggalkan semua. Sehingga di ininya ketika di Madinah tidak punya apa-apa, sampai dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Muhajirin dengan Ansar itu. Nah, sekarang kalian sudah memiliki kekuatan, jangan dendam. Orang yang mau haji dari antara mereka yang dulu pernah menghalang-halangi, jangan dihalang-halangi. Islam itu agama yang luar biasa. Walaupun dulu disakiti, kalau sudah masuk Islam, nggak boleh dendam. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolong kalian semua, alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, dan atas ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling membantu, alal ismi, atas dosa, wal udwani, dan melampaui batas. Ai yakni ta'awanu, tolong menolonglah kalian semua, ala fi'lil khairati, atas melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkil mungkarati, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wala kullima, dan atas segala sesuatu, yuqarribu, yang mendekatkan, apa kulluma, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus saling tolong menolong, termasuk mendirikan pesantren itu ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya kalau kiainya suruh bangun sendiri, uang dari mana? Kiainya hanya duduk ngaji, mau mikir bisnis nggak sempat, mikir kerja cari pangsa pasar bukan keahliannya, nggak bisa. Jadi adanya proses ngaji seperti ini itu ya karena ada saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Kalian datang dari jauh di sini, kalau nggak ada kamarnya tidur di mana? Kalau nggak ada gentengnya tidur di mana? Kalau nggak ada alasnya tidur di mana? Nah, ada sebagian orang-orang baik yang membantu untuk memberikan tempat berlindung, kamar-kamar itu, sehingga kiainya tinggal duduk ngajar, sampai nggak sempat kerja, sampai nggak sempat jual ke pasar. Nah, sehingga terjadi transfer ilmu.
transfer ilmu, sehingga nanti banyak bermunculan dai-dai. Nah, kalian dapat ilmu, nanti berdakwah menyampaikan ilmu tersebut, sehingga agama Islam tetap ada sampai hari kiamat. Kalau nggak ada pesantren, nggak ada orang yang fa'ilul khair, nggak ada guru yang ngajar, hitungan menit, tahun, Islam akan punah. Wattaqullah, wattaqu dan takutlah kalian semua Allah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah syadidul iqab, itu sangat siksanya, sangat pedih siksanya, sangat dahsyat siksanya. Syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Yakni khaufu, takutlah kalian semua iqabahu, kepada siksa Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, syadidul iqab, itu sangat pedih siksanya. Liman, bagi orang asahu yang menentang padanya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat, diharamkan alaikum atas kalian semua apal maitatu, bangkai, waddamu dan darah, walamul khinziri dan daging babi. Babi ternak, babi hutan, babi kawin silang, haram semua ya. Wa ma tawallada minhuma, itu dari kalb wal khinzir, hasil kawin silang, itu juga haram. Ada babi kawin silang dengan kambing, ya haram. Yakni hurrima, diharamkan alaikum atas kalian semua ayyuhal mu'minun, orang yang beriman, apa akul maita, di memakan bangkai. Waya ataupun maita, ma, yaitu perkara mata hatfa'an fihi, yang meninggal dengan sendirinya. Mata hatfa'an fihi, itu mati dengan sendirinya, mati secara wajar, tidak disembelih. Bangkai min ghairi zakatin, dengan tanpa disembelih, wat dami al-masfi, dan darah yang dialirkan. Nah, wat dami, dan darah al-masfuh. Min ghairi zakatin, dengan tanpa disembelih, itu haram. Wat dami al-masfuh, ya, nah, ini didih ya. Didih itu ya darah yang dikumpulkan, terus diiris-iris dari tempat jagal itu, darahnya keluar, ini ketimba, terus setelah beku diiris-iris, digoreng, haram itu, bakar haram. Itu kalau digoreng, minyak gorengnya juga jadi najis. Terus dibuat goreng ote-ote, bakwan, buat goreng tahu, buat goreng pisang goreng, itu semuanya haram semua, jadi najis. Dari itu najis, kalau dimasukkan minyak goreng, minyak gorengnya jadi najis semua. Saya kemarin istri itu minta diantar belanja, saya antar. Orang laki-laki itu paling males membersamai istri yang belanja itu ya. Udah kasih uang, silakan belanja sendiri, belanja sendiri, kita ke warung kopi kan gitu. Jadi saya itu seneng kalau istri saya belanja banyak. Kalau belanjanya sedikit, jengkel ya. Rugi sama nganternya. Jadi kalau saya seneng itu kalau istri belanjanya banyak, itu seneng. Belanja dapat kresek merah itu besar-besar, seneng. Nah, bagus gitu. Bagus. Saya tinggal ke warung kopi. Ke warung kopi pesan kopi. Ada makanan gorengan-gorengan. Saya lihat kopi sudah jadi, belum saya minum. Saya buka. Astagfirullah, ada kotak-kotak. Merahnya itu merah maron ya. Merah maron. Ini kok kotak-kotak, saya lihat. Ya Allah. Darah goreng, didih. Didih. Udah loading gitu. Seret, ini nanti ini pasti digoreng. Digoreng pakai minyak goreng. Berarti ini ada gorengan-gorengan banyak, ada ote-ote tahu. Berarti ini najis semua.
Nanti najis semua, piringnya ditaruh di tempat kora-kora ya. Tempat kora-koranya itu ada sabunnya. Nanti tempat sabunnya juga ikut najis karena darah tadi, minyak goreng tadi. Terus biasanya kalau warung-warung itu dicelupkan saja terus ditarik, nggak digirai satu-satu. Kalau anak pondok kan biasanya disucikan itu airnya ngalir satu-satu bisa suci. Kalau cuma sekedar celup taruh, celup taruh, ini nah. Bagaimana dengan gelas kopinya? Waduh, nggak diminum. Bagaimana perasaan yang jual kopi? Aduh, repot ini. Akhirnya jadi saya mau cari trik yang sekiranya penjualnya nggak sakit hati, saya juga selamat dari kopi yang kemungkinan najis. Dan saya kalau nggak makan apa-apa, masa bayar terus pergi, bagaimana perasaan yang jual? Akhirnya saya cari makanan-makanan yang kemasan yang enggak dari situ. Dari kerupuk yang sudah gorengan, dicandarkan minta kiriman orang titip dari luar. Ambil itu 2, saya makan, mikir gimana cara melarikan diri. Ini kalau nggak mau membersamai istri ini gini kacau. Pengennya selamat biar santai malah menghadapi problem seperti itu. Akhirnya saya pura-pura panik. Pura-pura angkat telepon. Oh iya, sebentar. Tutup. Bu, berapa sama Bu? Terus langsung kayak orang kupu itu. Terus di pinggir saya ada orang, Mas, ini saya ditunggu istri saya. Ini belum saya minum, Mas, masih baru ini, Mas. Saya tinggal dulu ya. Oh, ini gimana ini bayar? Udah saya bayar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat al-aslu, suci apa enggak? Al-aslu kalau pakai hukum asal, ketika kita lihat gorengannya suci, ya udah suci. Kalau kita lihat kopinya suci, nggak ada kotorannya suci ya, suci. Tapi kalau kita ini lebih ihtiyatnya ya, itu. Jadi nggak minum kopi, bayar, mau melarikan diri masih mikir juga. Gitu. Makanya kalau diajak istri itu nganut saja sama istri, selamat. Ya. Walamul khinziri, wadam masfuh, darah ini didih ini ya. Hurimat alaikum ayyuhal mu'minu aklul maitati wa yama ma tahafa'an fi min ghairi zakatin wa damil masfuh walamul khinziri dan min ghairi zakatin walamul khinziri dan daging babi. Kemarin sempat viral itu di Shopee banyak daging babi itu. Ini bahaya juga ya, kasihan orang-orang awam itu. Kadang nuruti penasaran ya, open order juga. Check out daging babi. Naudzubillah min dzalik. Ada teman saya itu nggak paham, ada warung ya, habis perjalanan haul ziarah terus lapar mampir ke warung kan menu kan banyak. Oh ini saya lele goreng aja ya gini ya, saya penasaran ini swiki ini makanan apa? Wah, swiki pesan seret keluar, wah lapar-laparnya bayangnya apa? Makanan keluar, makan kenyang seneng, keluar ternyata katak goreng. Astagfirullahaladzim. Itu kalau nggak pengalaman itu gitu, kena ranjau. Astagfirullah, gila kodok. Akhirnya ya tetap dibayar orang pesan. Itu pamitnya itu butuh terju. Waduh, Bu gak makan kodok aku, Bu. Pun bayar selesai. Akhirnya trauma ke warung itu, trauma. Makanya kalau cari warung itu lihat dulu. Itu juga tetap gitu. Kalau santri mikir, kalau kodok disembelih bagaimanapun tetap najis. Kalau digoreng lelenya juga tetap ikut najis. Kan semuanya najis. Makanya gini, kalau ke warung itu pengen yang halal, yang pasti halal ya apa? Seafood. Yang warung yang
ikan-ikanan itu. Ikan-ikanan itu, cumi apa yang warung yang ikan-ikanan itu aja. Bebek sih kadang rawan najis juga ayam itu. Nah, saya beli ayam itu mikir-mikir juga. Kadang beli ayam ada kepala-kepala, cuman yang lubang cuman gini saja, sini saja. Nyembelihnya gimana coba? Masa pisaunya kayak bendel gitu, cuma diginikan saja? Nggak mungkin. Itu nyembelihnya gimana? Ini urat sini nggak ada yang putus. Ini bangkai ini. Nggak dimasak itu beli, dimasak itu najis bangkai. Mau dikasihkan orang, masak bangkai dikasihkan orang. Mau digoreng dikasihkan kucing, minyak gorengnya najis. Itu hati-hati sekarang itu. Kadang ayam tiren mati, kemarin peternaknya mau dibuang di sungai, eman-eman. Ini 40 hari nih ngasih makan. Kalau dibuang sia-sia. Dijual ke peternakan lele harganya murah. Udah, masukkan aja. Digores pisau sedikit, masukkan dijual. Na'udzubillah min. Pedagang-pedagang yang nggak jujur itu bahaya. Resiko peternak gitu. Wa innama kalau berkata sama-sama sering karena ada sebab jahiliyati ahli jahiliyah kulun itu memakan sebab jahiliyah adil muharramat kepada perkara-perkara yang diharamkan ini al-baimati yaitu bahimah hewan-hewan allati tamutu hatfa'an fi yang mati dengan sendirinya. Ahli jahiliyah dulu ada kalau ada hewan mati tetap dimakan. Sayang ini kita nernak ngasih makan 2 tahun mati. Udah belum 5 menit langsung dilulangin di sate. Tidak boleh, tetap haram. Wal fasidi dan al fasid. Apa al fasid itu? Wawa ada benar al fasid adam yaitu darah. Fil am'ai di dalam usus. Yashawunahu ya sawah yaswi yaswunahu yaswuna mereka membakar hu kepada adam darah dimasukkan ke usus terus dibakar ya kayak sosis gitu ya. Darah dimasukkan ke usus diikat terus dibakar terus dimakan. Wa yaquluna dan mereka berkata gimana itu? Lam yuhram min fustin gitu. Fustin lahu. Ini ada di Al-Kasyaf juz 1 halaman 468. Enggak ada harokatnya ini. Dibaca salah ya diam aja. Wa yaquluna dan mereka orang jahiliyah berkata, lam yuhram tidak diharamkan min fuzdin dari fuzdin. Apa fuzdin itu? Ai fasdin yakni darah. Ada lahunya ya? Kemana itu rujuknya?
Iya, itu di marojiknya di Al-Kashaf. Apa gini? Lam yuhram man fusidalahu. Wa inna madzakarul lamul khinzir. Tidak diharamkan siapa man orang fusida yang diambilkan darah didih lahu bagi man. Apa gitu? Mereka berkata wa yaqul lam yuhram atau lam yahrum min fasdin lahu. Tidak diharamkan darah yang dibakar. Wa innama dzukira lahmul khinziri liyubayyin. Wa innama dzukira, dan hanya saja disebutkan apa lahmul khinziri, dagingnya khinzir, liyubayyin, agar menjelaskan siapa Allah anna sesungguhnya lahmul khinzir haram, itu haram. Bi ainihi, dengan perkaranya itu sendiri. Dagingnya sendiri itu haram. Baik disembelih ataupun tidak disembelih, asalkan dagingnya khinzir itu haram. Hatta walau dzubiha, sehingga walaupun disembelih apa khinzir bitoriqi, dengan cara asyari, secara syariat. Walaupun disembelih secara syariat tetap haram, tetap najis. Itu khinzir haram. Wama, dan perkara uhilla yang disembelih li ghairillahi, karena selain Allah, bihi, dengan ma tersebut. Perkara hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah. Menyembelih kerbau untuk sesajen gunung biar tidak meletus, untuk demit-demit, itu tidak boleh. Kalau dulu orang-orang Jawa tempo dulu itu kadang memang ada sesajen. Tahu sesajen ya? Untuk demit-demit itu. Jadi ditaruh di situ biar nggak bikin resek gitu. Itu dalam Islam nggak boleh kan? Masih kayak gitu. Nggak boleh. Terus ada wali-wali itu datang, para aulia, para duat itu datang. Di Indonesia ada praktek seperti itu. Orang mau panen padi apa, terus buat kayak gitu. Itu sama para aulia, praktek bancaannya tetap ada, tapi niatnya dialihkan. Nah sekarang masih di daerah saya itu masih ada orang kalau mau panen datangkan tumpeng banyak, tapi di situ didoakan. Ada doanya, terus manggil orang-orang sekitar, ayo tasakuran, bancaan di sebelah sawahnya itu datangkan orang-orang terus didoakan. Jadi orang-orang sufi seperti kita yang melakukan hal itu jangan dituduh seperti orang-orang yang memakai sesajen seperti orang tempo. Nah, sama orang-orang sebagian saudara kita itu dipukul rata. Yang melakukan makan-makan di sawah-sawah itu sesajen semua. Enggak, innamal a'malu binniyat. Kalau kita melakukan hal itu bukan untuk sesajen, tapi pakai dalil as-shadaqatu tadfa'ul bala. As-shadaqatu tadfa'ul. Nah, jadi kita mendatangkan di situ, bersedekah, makan bareng-bareng di situ, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan panennya bagus, mudah-mudahan nggak diserang hama, mudah-mudahan nggak diserang tikus. Nah itu sama-sama makan di situ, yang satu boleh, yang satu tidak. Saya juga repot juga ditanya sama orang, Ustaz, bawa dupo ke kuburan itu boleh apa enggak? Tuh mateng aku. Tanyanya di pengajian itu di masjid itu. Kalau kita kan bukhur ya,
bukhur. Kita sholawatan juga pakai bukhur. Dan malaikat itu juga suka dengan bau-bau harum juga kan. Ya, yang di kuburan itu gimana? Ya, tetap tergantung niatnya. Kalau untuk datangkan demit ya nggak boleh. Datangkan genderuwo biar dapat angka-angka apa itu? Itu nggak boleh. Kalau kita ke makam-makam aulia, ziarah, manhaj kita itu tidak masalah. Tawassul bil aulia itu tidak apa-apa. Tawassul bil amal soleh juga tidak apa-apa. Doakan beliau-beliau tidak masalah. Kita kadang dipukul rata seakan-akan kita ini juga penyembah para wali-wali itu. Kita juga nggak ridho nyembah wali, nggak mau. Kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dituduh sebagaimana sarkup-sarkup yang nggak berilmu itu. Kalau mereka di situ nyari nomor ya jangan samakan dengan kita lah. Serampangan itu. Ngawur. Membabi buta. Wa ma uhilla li ghairillahi bi. Kita melakukan hal itu bukan untuk sesajen, enggak. Itu kearifan para aulia dalam berdakwah itu, orang itu kalau ditentang akan marah. Orang itu kalau ditentang akan marah. Maka kita gunakan cara-cara yang mereka tidak marah tapi benar. Itu fikih dakwah. Jadi fikih dakwah itu penting juga. Siasat dakwah itu penting juga. Yang kalau haram ya jelas kita jelaskan haram juga. Kita juga nggak ridho kalau orang-orang itu menyembah ke kuburan, kita juga nggak ridho. Ya Allah. Ada itu orang itu pasang status nyesat-nyesatkan sholawatan. Yang dipasang di situ di videonya Habib Umar bin Hafid, guru-guru kita. Terus guru saya ini ya mana itu terus siapa itu Syekh Izzuddin NTB ini sesepuh-sesepuh kita orang-orang ahlussunnah wal di sisa-sisa kan jadi gemes kan itu. Kita asalnya pengen diam jadi pengen buka suara disesat-sesatkan. Mbok toyo ngaji dulu. Wa ma uhilla li ghairillah bi, yakni wama dan perkara dzikira yang benar ini. Wa ma uhilla li ghairillah bi, wama yakni dan perkara dzikira yang disebutkan oleh atas perkara apa ghairu bismillah selain nama Allah. Atau disembelih di ghairillah untuk selain Allah. Kaqaulihim sebagian perkataan mereka orang-orang jahiliyah bismillah wal uzzah dengan atas nama lata wal uzzah tidak boleh. Wal munkhaniqah dan perkara yang dicekik. Nah, sekarang itu penyembelihan itu pakai strum itu ya. Oh bukan strum. Pukulannya di ini loh. Kemarin sempat viral di TikTok juga. Jadi kepala sapi itu dikasih kayak palu tapi cuman gini aja, dek gini terus dia pingsan, baru disembelih. Ini bagaimana itu? Sapi stres itu pengaruh apa enggak? Daging sapi gila itu dimakan pengaruh enggak? Pengaruh ya? Orang jadi gila atau gimana? Wah, itu kalau sampai kematian ya jadinya bangkai. Terus ada juga yang digelonggong. Dikasih apa? Air sanyo. Sampai itu kalau sampai paru-parunya pecah, matinya karena itu jadinya bangkai. Nah, praktek-praktek penyembelihan yang nggak benar ini juga harus dilawan itu. Biar orang-orang nggak makan bangkai. Kalau kita sendiri kalangan santri terjun ya geger. Makanya santri basul masail musyawarah hasil keputusannya diserahkan ke pemerintah. Hal seperti ini tidak benar dalam agama, harus ditangani. Nanti ada penyuluhan
ke tempat-tempat jagal-jagal itu. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatin lana kudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan kurama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya aulama. Nada bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbi ridha minka. Waj'alna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulman wa fi ristur anta akraman satar wa salatullahi tasal mustafa min ilal aqida ana wal wafa bi kitabin fi linnas shifa wa alal alil kiramin syurufa wa ala sabil masabil gurar rabbikini wa man yuhibbuni kada masyayikh min syarri hasidin idha bil haqqi ifta bainana wa qawmina wa anta khairul fatihina rabbana ya jamila sunni ya man kullama dahimat amru jalama dahima wa ya madiyar hukmi idama kama nafisul amru alaina suratan inna dal amru alaina aduma wastajib minna du'ana kara ya karimun anta rabbul kurama wa salatullahi dasal mustafa man ilal haqqi da'ana karama wa alal ali wa sahbi adama lama albarku wa muzlun kadama Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka wasat wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.